Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang optimasi pada pengembangan sumber daya air dalam pengendalian banjir dan kekeringan. Eh, saya sendiri Muhammad Ridho Kirasyobar, ada M. Said Ramadhani, Muslim, dan Tito Yunan Setiawan. Latar belakang. Air merupakan sumber penghidupan manusia di seluruh dunia. Tanpa air manusia tidak bisa hidup, bahkan tanaman yang digunakan untuk bahan pangan tidak bisa hidup tanpa adanya air. Pengelola air ini sangat penting jadinya agar manusia dan makhluk hidup lainnya tidak mati karena masalah air. Tujuan Tujuan yang akan disampaikan adalah untuk menginformasikan bagaimana cara mengendalikan banjir serta mencegah kekeringan. Banjir Banjir disebabkan karena meluapnya aliran sungai. Peluapan aliran sungai biasanya disebabkan karena curah hujan yang tinggi, berkurangnya daerah resapan air tanah, mendangkalnya dasar sungai akibat sedimentasi atau sampah, dan lainnya. Dampak dari banjir dapat berupa kerusakan properti, kerugian ekonomis, kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa manusia, serta dampak jangka panjang pada lingkungan serta pada kesehatan masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu kekeringan. Kekeringan adalah di mana kurangnya air yang tersedia di suatu wilayah. Kekeringan dapat disebabkan karena tidak adanya hujan atau kemarau yang sangat panjang, sehingga kandungan air tanah sedikit. Kekeringan sangat merugikan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Kekeringan adalah bencana yang kompleks karena air adalah kebutuhan vital manusia dan makhluk hidup. Selanjutnya, cara pengendalian. Yang pertama, pengendalian banjir. Banyak cara dalam mengendalikan banjir. Yang paling sederhana adalah memanfaatkan tanah sebagai tempat penyimpanan air hujan. Meskipun cara ini memakan waktu yang lama, tapi sangat efektif karena daerah aliran sungai tidak terlalu banyak terbebani oleh volume air hujan yang turun. Jadi, diharapkan air hujan yang turun akan menyerap dulu ke dalam tanah. Selanjutnya, sisanya yang tidak terserap baru dialirkan ke badan sungai. Selanjutnya, pengendalian kekeringan. Cara yang paling efektif dalam mengendalikan kekeringan adalah menyimpan cadangan air. Upaya penyimpanan air umumnya dilakukan dengan cara membuat bendungan, dengan menangkap air hujan pada saat musim hujan dan menampungnya di bendungan. Dan saat kemarau, bendungan akan membukakan pintunya dan dialirkan ke tempat yang membutuhkan air. Dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat berbagai cara untuk mengendalikan banjir dan kekeringan. Di antaranya adalah memanfaatkan air tanah dan membangun infrastruktur penampungan air. Tanah memainkan peran penting dalam penyimpanan air. Selain melalui pori-pori tanah, tumbuhan juga berperan dalam menyerap air secara alami untuk mengendalikan banjir. Ketika masa kekeringan tiba, air tanah juga dapat menjadi solusi yang efektif. Selain solusi alami, terdapat juga solusi buatan, seperti pembangunan bendungan. Bendungan memiliki dua fungsi utama. Pertama, bendungan dapat berfungsi sebagai pengendali banjir dengan mengatur debit aliran dan memperlambat laju aliran air. Kedua, bendungan juga berperan sebagai tempat penampungan air hujan saat musim kekeringan tiba. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.